From 7 Chatsworth, Worth a Chat. Let's chat! Hai semua, selamat datang di Worth a Chat, podcast KBRI Singapura. Tempat kita membahas topik yang layak diperbincangkan dengan cara yang santai namun bernilai. Saya Rizky Kusumastuti dan hari ini kita akan mendengar sisi lain atau pandangan dari sosok yang bisa dikatakan dekat di hati, yaitu Duta Besar RI Singapura, Suryo Pratomo. Kita akan berbicara mengenai perjalanan beliau menjadi Duta Besar RI Singapura, kesan-kesan beliau selama mengemban tugas, serta hal-hal menarik lainnya. Selain itu, karena sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI, kita juga akan membahas mengenai apa arti 80 tahun kemerdekaan RI untuk seorang Suryo Pratomo. Ini bukan sekedar wawancara, apalagi bincang-bincang belaka. Ini adalah perjalanan. Dan Anda resmi ikut serta. Suryo Pratomo atau yang akrab disapa Tommy adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Singapura sejak tahun 2020. Sebelum mengemban amanah diplomatik, beliau dikenal luas sebagai tokoh pers nasional. Karirnya dimulai di Harian Kompas pada tahun 1988 hingga dipercaya menjadi pemimpin redaksi. Ia kemudian melanjutkan kiprahnya sebagai Direktur Utama Metro TV dan menjadi salah satu figur penting dalam perkembangan jurnalisme televisi di Indonesia. Lahir di Bandung 12 Mei 1961, Suryo Pratomo menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor dan melanjutkan studi manajemen di Universitas Pelita Harapan. Sebagai Duta Besar RI di Singapura, beliau berperan aktif dalam memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Singapura di berbagai bidang, mulai dari kerjasama ekonomi, pendidikan, teknologi, hingga perlindungan WNI. Dengan pengalaman luas di bidang komunikasi dan kepemimpinan, Suryo Pratomo menghadirkan wajah diplomasi Indonesia yang terbuka, inklusif, dan penuh semangat kolaborasi. Pak Dubes, selamat datang di ruang podcast Arta Suara di episode perdana Worth a Chat. Senang sekali Bapak bisa hadir di sini di episode perdana ini. Kehormatan juga bagi saya untuk bisa tampil di acara ini. Baik Pak Dubes, jadi di episode perdana ini kita akan berbincang-bincang Pak mengenai, ada dua topik sebenarnya Pak. Ingin tahu sebenarnya perjalanan Bapak dari seorang wartawan senior menjadi Duta Besar RI Singapura. Selain itu nanti juga ya karena kita akan sebentar lagi merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia Pak, kita juga akan membahas ya, ingin tahu sebenarnya pandangan Bapak dan arti 80 tahun kemerdekaan Indonesia untuk seorang Suryo Pratomo. Untuk segmen pertama ini, saya sebenarnya wondering juga Pak, seorang Suryo Pratomo, terus terang saya tuh ketika masih sekolah sering melihat Bapak di TV. Ya, Bapak seorang wartawan senior, berkecimpung lama di dunia jurnalistik. Lalu kemudian menjadi seorang Duta Besar RI. Bapak boleh ceritakan nggak Pak perjalanan Bapak dari seorang wartawan hingga menjadi Duta Besar Pak? Perjalanan saya, Rizky, tidak pernah juga di planning. Saya menjadi wartawan juga sesuatu yang tidak pernah ada dalam bayangan saya. Kalau boleh saya jujur mengatakan, saya ketika selesai kuliah sebetulnya ingin jadi bankir, tetapi ternyata jadi wartawan. Memang dalam perjalanan jadi wartawan sempat juga di 5 tahun pertama itu muncul pertanyaan apakah ini profesi yang saya harus jalani. Bahkan beberapa teman saya mengatakan, ngapain kamu jadi wartawan? Tidak pernah punya waktu untuk sosialisasi, hanya bekerja dan tanpa waktu. Orang libur, kita kerja. Iya, betul. Kita kerja, orang libur. Kan jadi terbalik. Iya. Tetapi ya itulah, sama juga dengan menjadi Duta Besar. Saya tidak pernah membayangkan. Tetapi mungkin satu hal yang momen yang kalau saya coba berefleksi ya. Pernah satu saat memang kami para wartawan, para pemret diundang makan malam oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew ketika itu. Kemudian seperti biasa Perdana Menteri selalu minta masukan pandangan dari para pemimpin redaksi khususnya mengenai hubungan Singapura Indonesia. Dan setelah acara
Perdana Menteri Lee ketika itu menyampaikan bahwa wartawan itu adalah politician without responsibility. Kenapa? Karena cukup menyampaikan, mengeluarkan gagasan, mengeluarkan ide, tidak perlu harus mengeksekusinya. Bahwa dari tataran ide menjadi implementasi itu sesuatu yang jauh. Jadi idealismenya di hanya hal-hal yang ideal ya, yang disampaikan, tapi belum tentu kemudian nanti bagaimana prakteknya itu mudah dilaksanakan. Sesuatu yang berbeda. Apalagi kita tahu sebagai pemimpin itu pilihannya kan bukan antara baik dan buruk, tetapi antara buruk dan kurang buruk. Nah, mungkin ketika saya tiba-tiba ditawari jadi duta besar, saya mungkin diuji kali ini apakah saya bisa melakukan apa yang selama ini hanya tataran ide menjadi sesuatu yang Bapak action. Langsung teringat sama ketika yang disampaikan oleh PM. Sangat immediate. Begitu saya ditunjuk, dipercaya, ditawari untuk jadi duta besar. Karena saya lagi 33 tahun loh, bisa jadi wartawan. Mulai dari wartawan cetak sampai wartawan elektronik, televisi. Jadi saya tidak pernah punya pekerjaan lain kecuali jadi wartawan. Mungkin kalau darah saya dibuka, golongan darah saya tuh J, jurnalis. Ya kan. Jadi saya tidak pernah membayangkan, tetapi inilah kehidupan dan saya sekarang sedang menjalani sebagai duta besar yang harus saya lakukan sebaik yang saya bisa dilakukan. Pak, boleh diceritakan bagaimana awalnya Pak? Maksudnya siapa yang menghubungi Bapak meminta kesediaan untuk jadi menyampaikan bahwa Bapak ditunjuk sebagai duta besar? Saya masih ingat Februari tahun 2020. Saya tiba-tiba ditelepon oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pak Mahendra Siregar. Pak Mahendra menyampaikan bahwa Presiden akan mengirimkan surat ke DPR untuk mengajukan Mas Tommy sebagai salah satu duta besar di Singapura. Kan sekarang Bapak kurang lebih sudah hampir 5 tahun ya Pak menjadi duta besar. Nah, mengingat-ingat ketika awal Bapak baru ditunjuk, baru diinfo gitu oleh Pak Mahendra bahwa Presiden menunjuk Bapak sebagai duta besar, apa yang sekarang terlintas di pikiran Bapak? Apakah yang waktu itu sempat Bapak mungkin khawatirkan, saya wartawan, seperti apa sih duta besar, kan tidak terbayang. Nah, sekarang bagaimana Pak setelah menjalaninya? Saya beruntung sekali lagi punya pekerjaan sebagai wartawan. Wartawan itu kan setiap hari dihadapkan pada situasi dan tantangan yang berbeda. Dan sebagai wartawan kita harus mampu dengan cepat melakukan adjustment. Karena itu apa yang saya lakukan selama di KBRI Singapura ini, bahkan menjadi duta besar itu, pelajaran untuk cepat melakukan adjustment. Itu yang kemudian saya lakukan. Yang kedua adalah saya berpikiran, pekerjaan wartawan itu bukan pekerjaan satu orang. Wartawan itu bekerja dalam sebuah tim. Bahkan dari level gagasan, itu bukan wartawan tiba-tiba bisa melakukan inisiatif untuk melakukan liputan. Setiap gagasan harus di-share di ruang redaksi. Bahkan kemudian dirumuskan bersama-sama. Setelah pulang liputan, bahkan menuliskannya pun kita harus diskusi. Ketika sudah menulis berita, kita harus kirimkan pada editor untuk diperiksa. Bahkan ada penyunting malam. Itu yang membuat saya terbiasa bahwa saya harus bekerja dalam tim. Karena itu ketika saya menjadi duta besar, pengalaman saya menjadi pemimpin redaksi Kompas, menjadi presiden direktur di Metro TV, itu menjadi bekal yang cukup kuat bagi saya betapa pentingnya membangun teamwork. Dan itu yang coba saya lakukan. Nah, kebetulan sebelum berangkat saya juga pernah bertemu dengan duta besar Indonesia untuk Amerika, Pak Sony, ya kan, beliau juga diplomat senior, pernah menjadi sekjen juga di Kementerian Luar Negeri. Saya belajar dari beliau karena sekali lagi Pak Sony itu menyampaikan banyak hal, dan yang paling utama beliau mengatakan bahwa Mas Tommy pasti bisa. Gitu. Itu yang membuat saya cukup berbahagia. Mas Tommy kan punya pengalaman, ya kan, bisa bergaul dengan semua orang, temennya banyak, udah pasti bisa lah gitu. Saya kemudian bertemu sama Ibu Menlu, dia juga selalu mengatakan, udahlah Mas Tommy pasti bisa. Saya ketemu Pak Abu Rizal Bakri, dia juga mengatakan, Tommy kamu bisa, udahlah kamu pasti bisa.
kamu selama ini sudah bisa membuktikan kamu punya networking yang sangat kuat itu. Kuncinya di networking. Udah pasti jalankan aja gitu. Jadi itu yang membuat satu sisi membuat saya lebih percaya diri. Yang kedua adalah ya saya bersyukur punya tim yang sangat membantu. Sejak hari pertama saya punya Pak DCM, Pak Didi Pujianto yang menurut saya juga sangat ya mendampingi ya. Kemudian tim-tim Korfum juga. Dan saya merasa bahwa saya tidak pernah sendirian di sini. Dan sekali lagi pekerjaan sebagai kepala perwakilan bukan tantangan perorangan. Sebetulnya adalah ketantangan bagi institusi KBRI dan juga institusi Kementerian Luar Negeri. Oke, keren banget. Baik Pak, sebelum kita masuk segmen berikutnya, kita break sebentar. From 7 Chatsworth, Water Chat. Let's chat. Di segmen ini kami ingin tahu sisi lain dari seorang Duta Besar Suryo Pratomo. Ketika Bapak ditunjuk atau sudah mendapat informasi bahwa Presiden menunjuk Bapak sebagai Duta Besar, Bapak menyampaikan ke keluarga seperti apa? Dan bagaimana reaksi keluarga ketika itu? Yang pertama, saya menyampaikan ke istri saya. Karena sekali lagi, istri saya itu baru pensiun sebagai pegawai negeri. Setelah hampir 34 tahun dia bekerja, dan dia memang ingin menikmati masa-masa pensiunnya, ya kan, duduk-duduk santai, atau main sama cucu gitu ya. Main sama cucu itu kan harapan dia. Karena itu saya menyampaikan apakah keberatan harus pergi keluar mendampingi jadi Duta Besar itu. Ya pertama dia menanyakan kok bisa sama. Ya kan, nggak kebayang ya Pak ya, kan, kamu kan nggak punya pengalaman sebagai Duta Besar, ya kan, bukan diplomat kok tiba-tiba ditunjuk. Dan politisi juga bukan. Kedua pertanyaannya adalah kalau pergi berapa lama? Iya kan? betul. Nah waktu saya komunikasi dengan Pak Mahendra, saya kan juga tidak menanyakan berapa lama, karena itu dalam bayangan saya berapa lama ya? Saya katakan mungkin 3 tahun. Dia sampaikan 3 tahun. Dia katakan kalau 3 tahun sih oke ya kan. Tapi terus saya ngapain? Nah, itu juga pertanyaan kan. Ibu tidak terbayang juga ya. Dia kan orang bekerja kan. Betul. Kemudian menjadi pendamping ya kan, Duta Besar. Terus ada apa di sana? Saya harus melakukan apa gitu. Jadi banyak hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan. Ya tapi saya katakan bahwa ini adalah panggilan. Kalau bicara apa sih goal yang mau dicapai, nggak ada, kecuali ini pengabdian aja. Ini bekerja untuk negara, mencoba mengimplementasikan apa yang selama ini jadi gagasan, yang selama ini hanya diucapkan, siapa tahu bisa diimplementasikan. Jadi kita akhirnya memutuskan kita terima, dan kemudian saya sampaikan kepada Pak Mahendra bahwa saya menerima tawaran itu, ya kita ikuti saja prosesnya gitu. Walaupun sekali lagi apa ya kerja Duta Besar itu masih ini ya Pak, karena kan Bapak belum ada di Singapura, belum mulai menjalani tugas, jadi masih belum kebayang juga ya Pak. Saya dulu diberitahu juga semua orang itu mau levelnya itu anak SMP, anak SMA, bahkan profesor, ketika dia masuk dalam sebuah lingkungan yang baru, pasti mereka juga tetap akan menghadapi situasi secara psikologis itu apa gitu. Jadi ada, semua orang pasti akan melewati masa-masa nervous, ya kan, masa-masa yang penuh ketidakpastian. Tetapi kemudian karena kita dididik untuk kemampuan melakukan analisis dan kemudian melakukan adaptasi, level orang itu kan tinggal sejauh mana dia bisa cepat melakukan adaptasi gitu. Pengalaman. Saya katakan sama dengan saya, Rizky. Saya 13 tahun jadi wartawan, ya 13 tahun, dari tahun 87 sampai tahun 1999, tahun 2000. Bayangkan pertama kali usia saya masih 39 tahun, diserahi tanggung jawab untuk menjadi pemimpin redaksi Kompas. Waktu itu kan juga sama gitu, wah ini kan beban berat sekali gitu, kenapa harus saya gitu, banyak orang lebih senior. Saya kan selalu mengatakan, saya kan anak kemarin sore. Ya kan, yesterday afternoon boy. Iya, apalagi ya kan? Kompas itu sudah media yang sama gitu. Hal yang sama juga saya alami sekarang. Waduh, gimana gitu ya kan? Ya udah gitu loh. Tapi kita jalani, kita lakukan balik lagi adaptasi, melakukan penyesuaian, dan yang paling penting tadi, saya mencoba untuk membangun tim, bekerja dalam tim,
dan bantuan teman-teman itu yang membuat saya bisa menjalani dan melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Oke Pak, kalau peran keluarga sendiri Pak dalam mendukung tugas-tugas Bapak sebagai duta besar selama hampir 5 tahun ini seperti apa Pak? Ya tentunya istri saya yang Ya. hanya satu-satunya yang dampingi saya di sini Iya. kan. Ya selama ini menjadi tempat ya untuk curhat ya kan, kemudian kalau ada masalah-masalah kita bicarakan. Anak-anak yang mensupport dan tidak membebani, kemudian istri yang mendampingi dan kemudian membesarkan hati kalau ada hal-hal yang memang tidak mudah ya kan. Itu yang membuat sekali lagi saya bisa survive at least sampai sekarang hampir 5 tahun menjadi duta besar, saya bisa melewatinya. Baik Pak, sebelum masuk segmen berikutnya kita break sebentar. From Seven Chatsworth World Chat, let's chat. Pak Dubes, di segmen sebelumnya itu seru sekali ceritanya mengenai pengalaman Pak Dubes, kemudian dukungan keluarga. Nah, di segmen ini kita ingin tahu Pak menggali lebih dalam mengenai 80 tahun kemerdekaan Indonesia untuk seorang Suryo Pratomo. Apa maknanya bagi seorang Suryo Pratomo, baik itu Bapak sebagai pribadi maupun Bapak sebagai duta besar? Kalau kita analogikan dengan kehidupan manusia, 80 tahun sebuah negara itu sebetulnya kita masuk kategori yang teenager. Oke. Ya. Malah masih teenager ya kan? Pak, padahal angkanya Teenager, sudah ya 80 kan? Untuk negara ya, Iya, untuk betul. negara. Oke. Karena kalau kita lihat misalnya Amerika sudah hampir 300 tahun, betul. ya kan. Tetapi ini adalah proses di tengah jalan yang harusnya menjadi bahan refleksi kita, lalu ke depan kita akan menjadi dan bangsa seperti apa. Momen paling krusial itu adalah pada saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya pada tahun 2045 yang akan datang. Indonesia Emas. Indonesia Ya. seperti apa yang sebetulnya ingin kita capai. Dan ini adalah titik, karena tadi saya katakan teenager, ini yang menentukan ke depan nih 20 tahun ke depan ini Indonesia akan menjadi sebuah negara yang maju, ya kan, negara yang makmur, yang di dalam konstitusi dikatakan memberikan keadilan sosial bagi semua. Bisa atau tidak dalam 20 tahun. Karena itu 80 tahun bagi saya ini adalah titik yang paling krusial. Apakah kita akan menjadi bangsa yang besar, maju, modern, ya, pendapatan tinggi yang dirasakan oleh seluruh rakyatnya, atau kita akan menjadi negara yang gagal seperti banyak negara-negara yang lain, yang kemudian masa-masa keemasan itu kita tidak pernah manfaatkan secara optimal dan mampu membuat bangsa ini menjadi bangsa yang lebih mature, bangsa yang lebih mempunyai edukasi yang lebih baik, dan yang paling penting menjadi bangsa yang mempunyai peradaban tinggi. Nah, ini sebetulnya 80 tahun itu adalah momen yang sangat menentukan apakah kita akan menjadi negara yang berhasil atau itu akan menjadi negara yang gagal. Nah, tapi karena tadi Bapak sampaikan 80 tahun itu saat justru momen-momen krusial ya Pak, dan untuk sebuah negara itu masih teenager. Menurut Bapak, meskipun demikian di usia yang masih remaja, bisa dikatakan remaja ini, menurut Bapak apa sih pencapaian terbesar Indonesia dari mulai dia merdeka hingga di usia 80 tahun ini? Sebetulnya kalau kembali lagi kita melakukan refleksi 80 tahun ke belakang ya, Indonesia itu di tahun 1990-an, artinya ketika kita merayakan 45 tahun kemerdekaan, sebetulnya kan kita punya modal besar untuk menjadi negara maju. Indonesia itu negara yang lahir tahun 45 dengan semangat nasionalisme yang tinggi, tetapi dengan tingkat pendapatan masyarakat yang sangat rendah. Betul, saat itu. Pendidikan juga sangat rendah. Betul sekali. Bung Karno berupaya untuk menaik kelaskan Iya, betul.
Indonesia dengan mengirim begitu banyak anak-anak Indonesia sekolah di Eropa Timur dan Amerika dan di Eropa Barat. Harapannya mereka menjadi sebuah kekuatan critical mass yang bisa mengangkat Indonesia. Tapi sayangnya 65 ada gejolak politik yang akibatnya fondasi yang mau coba dibangun itu oleh Bung Karno itu tidak termanfaatkan. Kita bisa melihat misalnya ribuan anak-anak Indonesia yang sekolah di Eropa Timur itu tidak bisa pulang karena diindikasikan dengan komunisme. Saat-saat itu ya. Akibatnya kita brain drain. Orang-orang hebat itu kemudian sampai sekarang justru masih tinggal di Eropa Timur, justru tidak bisa membantu kembali Indonesia kan. Di Orde Baru kita coba membangun lagi. Sampai yang tadi saya katakan tahun 1990 itu, terutama di tahun 1996, 1997, Indonesia pernah dianggap sebagai salah satu macan Asia. Iya. Ya, waktu sekolah sering sekali dengar itu. Betul, Pak. Indonesia industrialisasinya jalan segala macam gitu. Tapi kemudian terjadi krisis 98. Iya. Memang dari sisi politik kita mengalami yang namanya demokrasi. Tetapi demokrasi untuk apa? Demokrasi apakah sekedar untuk kebebasan atau demokrasi untuk juga kemakmuran? Jadi 1998 selalu kita mengatakan kita mampu meraih demokrasi, ya kan? Tapi baru demokrasi from, ya. Jadi demokrasi dari otokrasi kita demokrasi. Tetapi tantangan kedua, kemudian demokrasi for. Untuk apa demokrasi ini? Nah, ini yang proses yang kemudian selama 25 tahun ini, 30 tahun ini, kita belum bisa melihat lagi. Bahkan Indonesia yang disebut sebagai kekuatan industri baru Asia itu tidak muncul. Padahal di tahun 1997 negara-negara yang disebut sebagai negara industri baru itu siapa? Korea Selatan, Singapura. Dan kita bisa lihat kemudian setelah tahun 80-an, 90-an dan setelah krisis, Korea bisa betul-betul menjadi negara yang maju. Mereka sekarang menjadi anggota OECD, bahkan dengan kekuatan ekonomi yang 10 besar, ya kan? Singapura juga, mereka from third to first dalam waktu 50 tahun gitu. Nah, kita belum sampai. Mengapa? Kalau kita lihat sekarang, kita masih masuk dalam kelompok negara pendapatan menengah. Pendapatan per kapita kita masih 5.000. Nah, ini yang sekali lagi tadi saya katakan, ini adalah momentum. Apakah setelah 5.000 ini kita bisa lompat menjadi negara dengan pendapatan di atas $10.000 Amerika Serikat, atau kita akan seumur ukun menjadi di situ-situ aja kelompok kelas menengah. Ini yang disebut dengan middle income trap. Karena itu sekali lagi bagi saya 80 tahun ini betul-betul momentum yang sangat menentukan apakah Indonesia akan seumur-umur, ya. Karena setelah tahun 2045 kalau kita tidak pernah keluar dari negara berpendapatan menengah, kita akan seumur-umur sebagai negara dengan pendapatan menengah. Dan sekali lagi kita bisa lihat banyak negara di dunia, banyak negara yang ekonominya sempat maju, contohnya Argentina, tetapi ketika kemudian mereka tidak bisa melewati batas middle income trap, dia seumur-umur dihadapkan pada krisis. Krisis yang berulang terus terjadi di Argentina. Tetapi kemudian kalau dia bisa lewat middle income trap, pendapatan di atas 10.000, maka dia akan istilahnya autopilot, ya, self-fulfilling prophecy-nya itu akan terjadi, dan itu terjadi dengan Singapura gitu. Ini sekali lagi momen-momen yang sangat krusial yang tidak bisa dijawab oleh orang per orang, tetapi kita sebagai bangsa sama-sama harus bisa menjawab setelah 80 tahun kita akan ada jalan mana. Jadi kita sekarang dihadapkan kepada jalan, persimpangan jalan, apakah kita akan menjadi bangsa maju dengan peradaban tinggi, ataukah kita akan menjadi negara dengan pendapatan menengah. Menurut Bapak, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini apa sih, Pak? Nomor satu pendidikan, ya kan, karena pendidikan rata-rata kita masih 6,7 tahun, ya. Jadi rata-rata pendidikan orang Indonesia itu hanya SMP, ya kan. Bahkan SMP pun belum lulus, ya kan, kelas 1-nya belum lulus nih, ya, kelas 1 SMP. Negara yang bisa menjadi negara maju itu minimal 25% warganya itu harus sarjana. Bahkan kemudian pasca 25% dari jumlah penduduknya.
Singapura bisa seperti sekarang karena 41,6% masyarakatnya ya sudah levelnya itu sarjana ke atas. Indonesia jumlah sarjana kita itu masih di bawah 5%, yang akibatnya kita critical mass-nya belum mencukupi untuk bisa mengangkat. Jadi 5%, kalaupun kita sudah 5%, 5% untuk menarik 95% agak berat gitu. Karena itu PR sekarang adalah soal bagaimana pendidikan rata-rata kita minimal SMA lah, ya kan, jangan kelas 1 SMP, SMA. Yang kedua adalah bagaimana memberikan level playing field, meritokrasi. Semua orang warga negara harus punya kesempatan yang sama memberikan kontribusi pada negara ini. Negara ini bukan milik keluarga tertentu, bukan milik keluarga A, keluarga B, keluarga C. Negara ini adalah dibangun oleh kita secara bersama-sama. Level playing field itu yang menjadi sangat penting. Level playing field itu harus menanamkan persoalan meritokrasi. Jadi orang yang punya kelebihan, ya keunggulan, ya dia harus kasih kesempatan. Jangan orang yang punya kedekatan pada kekuasaan mengalahkan orang yang punya kemampuan. Karena kemudian orang tidak akan terpacu untuk berkarya. Orang lebih terpacu untuk pegangan tangan pada kekuasaan ataupun kepada power. Nah ini menurut saya tantangan, dan negara-negara yang maju, ya kan, sekali lagi di Asia ini, Korea, ya, Singapura, mereka bisa kemudian menjadi negara maju, negara modern, negara dengan pendapatan tinggi, karena mereka memperhatikan persoalan itu. Dan terakhir adalah persoalan hukum. Bagaimana hukum diterapkan tanpa pandang bulu, ya, dan berlaku sama. Semua orang harus kita anggap dan kita yakini punya niat baik, sampai orang itu terbukti tidak bisa dipercaya. Nah, kalau kita bisa menerapkan prinsip seperti itu dan dengan hukum yang sangat jelas, maka kita akan bisa menjadi negara maju. Oke, baik Pak Dubes, sebelum ke segmen berikutnya kita break sebentar. From 7 Chatsworth World Chat, let's chat. Di segmen ini kita akan membahas mengenai Indonesia dan Singapura. Dari segi usia sebuah negara, tadi Indonesia 80 tahun aja Bapak sampaikan adalah masih teenager, masih remaja. Apalagi Singapura yang akan merayakan 60 tahun National Day-nya. Nah, tapi kita tidak bisa pungkiri Singapura tuh lebih maju daripada Indonesia. Nah, menurut Bapak apa yang menyebabkan itu? Apa yang patut dicontoh, Pak? Dari majunya sebuah negara Singapura ini, Pak? Pertama saya melihat visi pemimpin. Ya, jadi memang harus diakui, bahkan sampai sekarang semua pemimpin Singapura, rakyat Singapura, mereka memberikan hormat tinggi kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Sebagai bapak bangsa, beliau telah menetapkan arah besar dari Singapura yang ingin dicapai. Yang kedua, yang saya lihat sebagai pemimpin, beliau mampu menjelaskan, mampu mengajak, mampu menggerakkan rakyat untuk sampai kepada tujuan bersama itu. Dan semua itu dilakukan leading by example, dengan teladan. Karena itu kita bisa melihat, ya kan, pertanyaan di mana pernah Perdana Menteri Lee Kuan Yew ditanya, sepanjang saya menjabat memang ada godaan. Pilihannya adalah saya bisa hidup kaya dan kemudian saya bisa menghidupi anak cucu saya untuk hidup dengan berkecukupan, atau saya tidak mendapatkan sesuatu yang berlebihan, tapi rakyat saya mendapatkan sesuatu yang untuk masa depannya lebih terjamin. Dan saya akan memilih yang kedua. Apa artinya? Sebagai pemimpin, beliau tidak selfish. Beliau tidak
pertama-tama untuk dirinya, Iya. tetapi bagaimana untuk rakyatnya. Dan karena beliau mencontohkan dalam keseharian, itu yang membuat kemudian semua orang mempunyai teladan, mempunyai contoh, mempunyai panutan sebagai pribadi, sebagai warga negara harus seperti itu. Dan karena itu dilakukan secara konsisten dari tahun 1965 sampai tahun 2015, dalam 50 tahun mereka bisa berubah from third to first. Dan itu dituliskan oleh beliau dalam bukunya, berjudul From Third to First. Semua negara di dunia harus mengatakan dan mengakui Singapura adalah negara yang pantas menjadi contoh. Dalam waktu 50 tahun mereka bisa berubah menjadi negara yang sangat maju, masyarakatnya berpendidikan, tahu aturan, tahu disiplin, bisa menghasilkan produk, bahkan mereka bisa mereproduksi produknya itu, dan baru mereka lifestyle. Model itu yang kemudian dicontoh oleh China sekarang. Kalau kita misalnya ingat tahun 1998, ketika terjadi 1989 itu China mau melakukan reform, ya kan? Kita masih ingat pemimpin China, bukan presiden, tapi pemimpin Deng Xiaoping kunjungan ke Singapura. Yang dia lihat apa? Dia ingin melihat bagaimana masyarakat Singapura memikirkan hari esoknya. Karena itu ada sebuah cerita yang mengatakan ketika beliau berkunjung ke Singapura, yang beliau minta kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew ketika itu, bolehkah saya berkunjung ke rumah orang-orang Singapura? Jadi diajaklah kemudian ke SDB, ya kan, masuk ke rumah satu warga biasa, warga biasa. Deng Xiaoping datang masuk ke dapurnya, dia lihat kulkasnya, dia buka kulkasnya. Apa yang dalam pikirannya? Orang Singapura seminggu yang akan datang, mereka sudah persiapkan mau makan apa, dan bahkan semua sudah disimpan di kulkasnya. Itu yang kemudian ketika kembali ke China, beliau memikirkan, warga saya makan apa hari ini mereka tidak tahu. Bagaimana mereka memikirkan untuk seminggu ke depan. Itu yang kemudian membuat China sebagai pemimpin buat long term planning dan melakukan perubahan. Mereka juga melakukan benchmarking kemana? Ke Singapura. Dan salah satu ketika itu yang disampaikan oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew adalah China itu negara besar, beda dengan Singapura. Singapura hanya kota. Negara kalau kota, kemudian kita ingin membangun China seketika, bareng-bareng bangun China, pasti kapitalnya nggak cukup. SDM-nya tidak cukup. Potensi gagalnya kalau membangun China secara bersama-sama akan besar. Karena itu cara pendekatan China membangun dari mulai kota. Beliau bangun Shenzhen, beliau bangun Guangzhou, satu-satu. Jadi difokuskan kota mana dulu, kota mana dulu. Tapi setiap kali harus berhasil. Karena itu mereka punya begitu banyak kota seperti Singapura, dan tiba-tiba dalam waktu sekarang tahun berapa? Tahun 90 sampai 2025. Itu kan 35 tahun. Ya kan lebih cepat dari Singapura. Mereka sekarang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 2 terbesar di dunia. Ya kan? Apa artinya? Negara itu bisa melompat kalau sekali lagi punya pemimpin yang visinya kuat. Pemimpin yang setiap hari berkomunikasi dengan rakyatnya untuk menjelaskan, mengajak, menggerakkan, dan memberi contoh. Dan kalau kita konsisten melakukan seperti itu, maka sekali lagi kita bisa melihat negara Singapura kecil, hanya 4 juta orang, ya kan? Tetapi jangan lupa ada negara dengan 1,5 miliar penduduknya bisa seperti Singapura, mengejar ketertinggalan, menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Mencontoh melihat Singapura untuk mencontoh. Jadi kalau saya lihat dari Singapura itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Sekali lagi negara kecil, tetapi bukan dilihat kecil, tetapi proses untuk menjadi, ya kan? Sama Indonesia kan in the making juga. Seperti yang dicita-citakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta ketika memproklamasikan kemerdekaan.
Indonesia seperti apa yang kita ingin bangun. Dalam konstitusi kan secara jelas dikatakan kita ingin menjadi negara yang membangun pendidikan, ya kan, kemudian menciptakan kesejahteraan umum. Dengan itu kemudian kita ikut memberikan kontribusi menciptakan kedamaian dunia. Jadi visi besarnya Indonesia itu visi besar dari seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Pendidikan dinaikkan, kesejahteraan umum dinaikkan. Dengan itu maka kita berperan untuk menciptakan perdamaian dunia. Jadi mimpi besar itu yang sekali lagi harus diterjemahkan ke dalam aksi, ya kan, dan belajar dari Singapura. Mereka mampu menerjemahkan itu pada level tataran eksekusi, dan itu dilakukan dengan sebuah sistem yang sangat luar biasa. Nah, untuk itu bagaimana Bapak melihat peran KBRI Singapura dalam memperkuat hubungan Indonesia Singapura dari masa ke masa? Ya, sekali lagi saya tentunya mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan terakhir dalam Leaders Retreat menekankan soal people to people connection, ya kan, bagaimana kemudian kita saling belajar. Level pendidikan, ya kan, pertukaran pelajar itu dilakukan lebih intensif. Itu sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa, dan KBRI ingin ikut serta. Bagaimana dari level hubungan antar warganya juga meningkat, di level pendidikan terutama, ya kan, sekarang ada program inspirasi misalnya antara NTU dengan 4 perguruan tinggi di Indonesia, ITB, UI, UGM, dan ITS, ya kan. Seharusnya banyak ruang lagi yang bisa kita lakukan. Kemarin misalnya Rektor IPB datang ke sini mau kerjasama dengan NUS, menurut saya itu sesuatu yang sangat baik. Di sisi lain adalah kerjasama di tingkat ekonomi, ya kan. Kembali lagi kita harus memikirkan yang masa depan melalui pendidikan, tetapi yang hari ini juga kita harus upayakan untuk kita bisa hidup. Nah, Singapura kan punya potensi ekonomi yang luar biasa. Modal yang beredar di Singapura tuh 4 triliun dolar. Kalau 1% saja kita bisa tarik untuk diinvest di Indonesia, itu sudah 40 miliar dolar. Kalau kita bisa tarik 5%, itu lebih luar biasa lagi. Karena itu peningkatan hubungan ekonomi Indonesia-Singapura menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemarin sekali lagi dalam Leaders Retreat, Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam maupun Perdana Menteri Lawrence Wong menyampaikan pada Presiden bahwa dalam 2 tahun terakhir investasi langsung dari Singapura ke Indonesia naik lebih dari 50%. Dan total investasi Singapura ke Indonesia itu 1/3 dari total FDI Singapura ke seluruh dunia. Artinya dari sisi itu angka sudah menunjukkan Indonesia itu menjadi negara yang penting untuk Singapura. Sekali lagi potensi yang ada di Singapura sangat besar. Kalau kita bisa makin eratkan hubungan antara kedua negara ini, ini akan sangat bermanfaat bagi kedua negara. Tinggal sekarang adalah bagaimana kita menjaga trust and confidence, ya kan. Betul. Jangan kemudian kita saling curiga, Singapura gini, orang Singapura juga bilang orang Indonesia seperti ini. Nah, tugas dari KBRI ya kan, kita membuatkan forum supaya kemudian rasa prasangka prejudice itu harus kita kurangi. Tetapi trust and confidence itu bisa terus makin meningkat. Sekali lagi ini bukan persoalan sekali jadi. Yang karena itu kita harus selalu bangun terus. Ya kan, kita engage dengan mereka, ketemu sama mereka, jelaskan mengenai Indonesia. Saya selalu diundang oleh mereka untuk datang. Saya diminta sharing. Saya lakukan itu, ya kan, karena saya berpikir semakin mereka mengenal Indonesia, maka rasa curiga itu akan makin berkurang. Hal yang sama harus dibangun di Indonesia. Jadi tidak bisa juga kita hidup dalam kecurigaan, ya kan? Mutual understanding, mutual respect, itu sesuatu yang sangat penting kita lakukan. Oke, terima kasih Pak. Kita break sebentar sebelum segmen berikutnya. From 7 Chatsworth World Chat, let's chat. Berkaitan dengan Indonesia dan Singapura, sebagaimana diketahui di sini masyarakat Indonesia sangat banyak, Pak. Diaspora Indonesia, bagaimana menurut pandangan Bapak kontribusi diaspora Indonesia di Singapura untuk
semakin memperkuat hubungan kedua negara melalui people to people contact? Saya melihat sekali lagi Indonesia punya potensi yang luar biasa. Dari level pengusaha, banyak orang Indonesia berhasil dan itu juga direspek oleh masyarakat Singapura. Mereka juga kagum pada pengusaha-pengusaha Indonesia yang bisa menjadi champion bukan hanya di kandang di Indonesia, tetapi di Singapura. Contohnya misalnya Chandra Asri bisa mengakuisisi asetnya milik Shell di Pulau Bukom, dibeli oleh sebuah perusahaan Indonesia, dan itu akhirnya mendapat approval dari pemerintah Singapura. Itu kan tidak mudah. Mereka itu kan sangat seksama untuk melihat track record dari sebuah perusahaan. Iya, pasti. Kita punya kelompok grup Jarum yang sangat kuat. Kita punya kelompok Sinarmas yang juga sangat kuat di sini. Raja Garuda Mas. Jadi mereka melihat orang-orang Indonesia itu mereka sangat luar biasa. Dari sisi mahasiswa, anak-anak Indonesia juga luar biasa di sini. Saya melihat ya, bahkan para pekerja migran Indonesia, mereka punya tempat di hati masyarakat Singapura karena kesabarannya. Malah dicari ya Pak. Iya kan. Ya, betul. Kita masih ingat misalnya kemarin seorang Presiden Singapura telepon saya ya kan, Presiden Halimah Yacob, Pak Tommy, boleh tidak saya datang ke KBRI? Oh silakan, madam. Ternyata beliau ingin mengantar helpernya yang bekerja di rumah beliau untuk memperpanjang izin kerjanya, diantar langsung oleh seorang presiden Singapura ke KBRI. Kalau mereka tidak punya hubungan emosional, punya hubungan kedekatan yang luar biasa, itu kan urusan dia sebagai helper. Datang aja sendiri. Tetapi dia sudah tempatkan orang Indonesia itu bagian dari keluarga dia. Bahkan ada satu yang selalu saya ceritakan kemana-mana, mantan sekjen ASEAN, ya kan, duta besar Ong Keng Yang. Dia katakan, Pak Tommy, itu pendamping ibu saya, umur ibunya sudah hampir 85 tahun, itu sudah 16 tahun bekerja sama dia. Dia itu ditempatkan oleh orang tuh ibunya itu sebagai keluarganya. Dianggap keluarga saya, Iya, ibu saya itu tidak pernah mau makan kalau dia tidak duduk di depan. Jadi hubungan posisi bahkan di rumah di-treat sebagai keluarga. Betul. Balik lagi ini kan kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, ini yang saya melihat kita punya potensi yang besar, ya kan, dan kemudian dihormati. Sekarang pertanyaan bagaimana membuat ini menjadi satu kekuatan Indonesia secara keseluruhan. Orang yang sincere, cerdas, ya kan, kreatif, mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Yang seperti ini yang tentunya kita harapkan ada di hati dan dalam pikiran, dalam sikap perilaku semua warga Indonesia. Kalau semua orang sama dengan para diaspora yang ada di Indonesia, di Singapura ini, wah Indonesia bisa lompat tinggi, ya kan, melompat jauh lebih tinggi dari sekarang. Betul, dan Pak. saya melihat di sini sekali lagi mereka menjadi satu kekuatan. Kami di KBRI mencoba mengengage mereka, selalu mengajak mereka, ayo datang ke sini. Ini bukan Menara Gading yang hanya sekedar boleh dilihat. Betul. Ini adalah rumah untuk kalian semua. Karena itu bisa dilihat semua kegiatan, ya kan, semua sering dilakukan di sini. Semua KBRI terbuka untuk berbagai macam kegiatan. KBRI Urusan terbuka keagamaan, untuk masyarakat Indonesia. Betul. Ya kan, urusan untuk pendidikan, untuk kumpul-kumpul, untuk diskusi. Mari kita jadikan KBRI sebagai tempat untuk menyemai, ya kan, pikiran-pikiran besar yang ada pada diaspora ini untuk menjadi satu kekuatan. Harapannya resonansi ini bisa ditangkap oleh kita di Indonesia, dan bahkan resonansi itu harus menjadi sesuatu yang diimplementasikan sama di Indonesia. Sekali lagi, kalau gerak kita sama untuk satu tujuan yang sama dan demi kemajuan kita bersama, Indonesia itu diberkati Tuhan dengan sumber daya alam yang luar biasa. Betul sekali. Ya kan, dengan sumber daya manusia yang luar biasa. Singapura tidak punya apa-apa, dia bisa pendapatan $100,000 per kapita per tahun. Korea Selatan tidak punya apa-apa, mereka bisa menjadi negara besar. Mengapa kita yang punya apa-apa
tidak bisa seperti mereka. Jadi ada sesuatu yang perlu kita jadikan bahan refleksi, dan saya berharap KBRI Singapura menjadi model untuk bagaimana menyatukan semua kekuatan itu demi mencapai Indonesia yang lebih baik. Pak, ada cerita menarik nggak Pak, interaksi Bapak dengan diaspora kita di sini Pak? Selama Bapak menjadi duta besar, ada cerita menarik nggak? Ya, saya yang paling berkesan ya adalah ketika saya pertama kali datang, ada berita di Indonesia seorang pekerja migran kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik di Singapura, bahkan karena ditorture, itu sampai buta matanya, ya kan. Saya minta pada teman-teman atasnya kepolisian untuk minta kepolisian resort yang ada di Pati melakukan pemeriksaan, dan laporan itu kita sampaikan kepada SPF. Setelah itu ibu itu kita datangkan ke sini, dan saya minta pada teman-teman saya, orang-orang yang bukan konglomerat lah, tetapi orang yang tinggal di Singapura yang saya tahu kehidupannya lebih baik, yang menjadi teman saya tiap weekend untuk naik sepeda, saya katakan pada mereka, bayangkan itu ada seorang ibu, ya, mereka kemudian mengalami kebutaan yang tidak bisa disembuhkan. Ini seumur-umur hidupnya akan menjadi beban. Kamu mau nggak memberikan sesuatu yang membantu mereka? Saya katakan, seikhlasnya lah mereka kamu bantu. Gitu. Akhirnya mereka donasi, yang saya katakan kalian serahkan sendiri pada ibu itu. Jadi sekali lagi Indonesia itu punya rasa kemanusiaan yang sangat tinggi, dan kalau bisa menggerakkan untuk sesuatu yang memang positif dan langsung ya dirasakan, mereka itu tidak keberatan kok. Nah ini sekali lagi kekuatan yang generous ini yang kemudian kita harus pupuk, ya kan, bahwa berhidup berbangsa itu tetap kita saling peduli, saling punya empati, dan mari itu kemudian kita saling mengulurkan tangan, membantu mereka yang masih ada di bawah untuk kemudian naik ke atas, dan itu mereka mau lakukan. Sekarang misalnya teman-teman di sini membuat model mentorship, ya kan, betul, itu juga sesuatu yang sangat luar biasa, tanpa perlu dibayar. Orang-orang yang sudah sukses mau meluangkan waktunya membantu teman-teman mahasiswa yang baru kuliah supaya mereka punya pengalaman. Karena sekali lagi, sesuatu yang tidak bisa dibeli itu adalah pengalaman. Iya, betul sekali. Tapi pengalaman itu ketika di-share akan bisa memanfaat untuk memberikan pengetahuan. Mungkin jalan dia tidak akan sama, tetapi pengetahuan itu bagaimana prosesnya akan menjadi sesuatu yang berharga bagi hidup mereka. Jadi saya melihat sekali lagi, diaspora itu sebagai kekuatan yang luar biasa di Singapura. Baik, terima kasih Pak Dubes. Baik, kita break sebentar sebelum masuk segmen terakhir. From 7 Chatsworth World Chat, let's chat. Baik Pak Dubes, tadi kita sudah di segmen sebelumnya kita sudah berbicara mengenai diaspora Indonesia. Nah, ini juga dalam rangka 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Pak. Apa pesan Bapak bagi generasi muda Indonesia, tidak hanya yang di Singapura saja, tapi juga untuk yang di Indonesia dalam rangka peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini, Pak? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sebagai bangsa ini ada di persimpangan jalan. Kita akan berhasil atau kemudian kita akan seperti ini seumur hidup. Tentunya kita ingin menjadi bangsa yang berhasil. Betul sekali. Dan menentukan Indonesia yang berhasil dan berikan kesejahteraan itu ada di tangannya anak muda. Betul, mereka yang sekarang berusia 25 tahun, ya kan, 30 tahun, itu mereka yang akan menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Karena itu saya tentunya berharap ini momentum yang harus dipertanyakan kepada diri kita masing-masing. Jadi kalau John F. Kennedy selalu jangan tanya apa yang bisa negara berikan untuk kita.
tapi tanya apa yang bisa kita ya, berikan apa yang untuk negara. Yang kedua, ini yang harus kita jawab. Kita akan berikan kontribusi seperti apa. Nah, terutama untuk yang di Singapura. Sekali lagi, diaspora yang ada di Singapura, generasi muda yang ada di Singapura. Kalian bisa melihat bagaimana Singapura menjadi seperti ini karena semua bersama-sama untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pelajaran ini kemudian kita internalisasikan. Ketika kita pulang, tolong kemudian ditularkan kepada kelompok teman-teman kita yang ada di. Jadi mulai dari inner circle dulu ya. Dimulai dari diri kita, Yes. ya kan, dimulai dari sekarang karena waktu kita tidak terlalu banyak. Kalau kemudian semua orang, misalnya ada 2.000 orang, mencoba mempengaruhi 10 orang, satu orang mempengaruhi 10 orang, ada 2.000, maka akan ada 20.000. Ketika kemudian dia menularkan pada teman yang lain, itu kemudian akan menjadi resonansi yang sangat luar biasa. Nah, ini yang saya harapkan, generasi muda itu menjadi tokoh perubahan. Dan Indonesia dibangun oleh anak-anak muda. Bung Karno ketika itu umurnya masih di bawah 30 tahun. Iya. Ya kan? Iya. Jadi belum 40 tahun mereka sudah jadi pemimpin. Pak Harto juga sama, belum 40 tahun sudah jadi pemimpin. Karena memang energinya masih tinggi, idealismenya masih sangat kuat. Tetapi sekarang bagaimana kemudian kelompok itu menjadi kelompok yang besar. Jangan hanya individual, tapi menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, ini yang saya berharap, dan potensi untuk bisa melakukan itu, ya, tingkat keberhasilan lebih tinggi. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang berbeda, di mana teknologi itu menjadi sesuatu yang jadi enabler, bisa sesuatu yang bisa mempercepat. Dan anak-anak muda Indonesia punya kekuatan di sana. Yang harus dihindari adalah sikap-sikap selfish yang ada pada generasi sekarang. Ya kan? Semua mau jalan pintas, semua mau yang penting kaya untuk diri sendiri. Bagaimana kemudian hal-hal yang negatif ini kita eliminir, ya kan? Bahkan kemudian menjadi sesuatu yang sangat baik. Dan generasi muda itu yang harus sekali lagi bertanya pada dirinya, apa yang mau diberikan kepada negara ini. Karena sekali lagi, setelah ini, setelah tahun 2045, tinggal 2 pilihan. Indonesia menjadi negara tua sebelum kaya, atau Indonesia menjadi negara tua setelah kaya. Kita berharap Indonesia menjadi negara tua setelah kita kaya. Oke, Pak. Tapi tadi Bapak sampaikan juga di segmen yang sebelumnya bahwa banyak sekali diaspora Indonesia yang sukses di luar. Namun juga Pak, tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga keengganan mereka untuk kembali ke Indonesia, membangun Indonesia dari Indonesia. Berbagai alasan, mungkin ada yang bilang tidak ada tempat bagi kami di sini gitu di Indonesia. Padahal atau juga ada alasan lain, kami bisa berkontribusi bagi Indonesia dari manapun kami berada. Nah, pandangan Bapak mengenai hal ini apa Pak? Dan atau kalau ada pesan bagi mereka-mereka yang berpikiran demikian? Ya, mudah-mudahan peringatan, ya kan, warning yang disampaikan generasi muda ini menjadi pemahaman generasi saya. Oke, iya, betul. Bahwa yang tadi saya katakan, kita harus berupaya membangun level playing field. Mengapa anak-anak muda kemudian punya pikiran tidak mau kembali ke tanah air? Karena mereka merasa saya bukan dari keluarga siapa-siapa. Sehingga seringkali karena kemudian ada keberpihakan dan tidak ada level playing field tadi, kemudian mereka menjadi tersia-siakan. Merasa tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Sekali lagi, ini adalah pekerjaan rumah kita bersama, tantangan kita bersama. Tugas dari generasi saya dan sebelumnya adalah, ayo dong, ya kan? Kita tempatkan meritokrasi itu sebagai sesuatu yang paling tinggi, supaya semua orang berlomba untuk mencapai kesempurnaan. Ya,
semua orang yang punya potensi paling besar dan menuju kesempurnaan itu yang harus dipilih. Sekali lagi, Singapura orang seperti Lawrence Wong bisa jadi Perdana Menteri. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita lihat latar belakangnya, dia bukan dari keluarga berdarah biru, ya kan? Tapi ini salah satu model yang dilakukan oleh Singapura. Nah, sekali lagi tentu ini menjadi tantangan. Apakah misalnya generasi keempat Singapura ini akan bisa terus membuat Singapura menjadi lebih baik lagi? Kalau itu bisa terjadi, ya kan, itu jadi pelajaran juga bagi Indonesia bahwa sekali lagi level playing field, penghargaan pada meritokrasi, leading by example, ya kan, penghormatan pada sistem hukum itu adalah sesuatu yang mutlak, ya kan, mutlak harus dijalankan kalau kita di persimpangan jalan ini ingin memilih jalan yang membawa Indonesia yang modern, maju, ya kan, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir di segmen ini Pak. Setelah selesai menjadi Duta Besar RI Singapura, apa hal pertama yang Bapak akan lakukan? Saya pulang ke Metro TV mau ngelamar lagi jadi presenter. Siapa tahu saya bisa nyaingi Rizky lagi untuk jadi presenter. Saya jadi merasa tersanjung. Terima kasih banyak Pak Dubes telah hadir dan berbincang-bincang di World the Chat. Untuk Anda semua, terima kasih sudah menemani kami di World the Chat. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan topik seru lainnya yang layak diperbincangkan dengan cara yang santai namun bernilai.